Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabat Kang Edi Banyuwangi. Jangan lupa sebelum nonton tayangan penuhnya selalu like, share, komen, dan subscribe karena akan membantu saya untuk lebih semangat dan semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baik, untuk kali ini sedikit akan saya bahas mengenai Sabdo Pandito Ratu. Nah, ini pertanyaan juga dari sahabat Kang Edi Banyuwangi. Sebenarnya Sabdo Pandito Ratu itu apa tuh Kang Edi? Kok kayaknya wow banget begitu di sekumpulan para spiritual. Jadi Sabdo Pandito Ratu itu adalah, kalau saya boleh rinci satu-satu, sabdo itu kan ucapan, pangucap dari lisan kita ini. Ratu sendiri, sabdo pandito ratu, pandito itu sendiri adalah orang yang suci, orang-orang yang mengolah rasa batinnya menuju ke dharma, kebaikan-kebaikan. Itu pandito. Ratunya adalah seseorang yang digambarkan sebagai raja yang adil dan bijaksana, tidak mencela-mencela. Itu secara secara gampangnya kita artikan atau maknai seperti itu pun juga dari orang-orang terdahulu juga mengartikan seperti itu. Jadi Sabdo Pandito Ratu itu ucapan dari orang-orang yang suci, ya termasuk dari para raja-raja yang tidak mencela-mencela. Sabdo Pandito Ratu sendiri juga bisa diartikan sebagai tenkono wolawali, ya. Jadi omongannya itu raknek diwolak-walik, omongannya ora kena diwolak-walik, siji dadi, ya ora kena diwolak-walik siji dadi. Sabdo Pandito Ratu juga bisa diartikan sebagai sabdo tunggal. Sabdo tunggal itu tetap sabdo itu ya terungkap dari mulut kita ini, dari suara kita ini. Suara kita ini punya perpustakaan, punya ruang khusus untuk menerjemahkan sebelum terucap ini. Jadi punya ruang khusus bahasa-bahasa kolobu, bahasa-bahasa rohani yang akhirnya menjadi ucap dan didengar oleh pendengaran kita atau telinga. Sabdo Pandito Ratu kalau secara spiritualnya itu sabdo tunggal, sabdo dadi. Makanya pesan dari para leluhur-leluhur kita, pesan dari orang tua kita, pesan dari guru-guru saya, hati-hati lak kue ucap sak ucap dijogo pangucape. Orang-orang yang belajar di ranah spiritual itu selalu menjaga lisannya. Kalau di bahasa Arabnya itu walisani bihauli. Jadi menjaga lisan untuk tidak berbicara yang kurang baik. Dan ada pepatah juga menyampaikan diam itu lebih baik, atau diam itu adalah emas. Nah, tapi bicara yang manfaat itu adalah mutiara. Jadi sahabat channelnya Kang Edi Banyuwangi, Sabdo Pandito Ratu itu adalah ucapan yang jadi. Boleh dikatakan kalau di ranah spiritual Sabdo Pandito Ratu itu adalah kun fayakun. Tapi kun fayakun ini adalah kehendaknya yang maha kuasa. Kita hanya diberikan hidayah untuk menghati-hati dalam seucap. Pangucap kita harus lebih hati-hati. Bagaimana caranya agar supaya sabdo kita tadi? Nah, ini prosesnya agak segampang kita membalik telapak tangan ya sahabat Kang Edi Banyuwangi. Sabdo Pandito Ratu itu perlu proses. Ya, tadi saya bilang awal, Sabdo Pandito Ratu itu adalah ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh para orang-orang suci terdahulu, atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para raja yang tidak pimplan, para raja yang bijaksana, yang sekali sabdo, sekali menyampaikan sesuatu betul-betul luar biasa dan dipatuhi oleh rakyatnya. Begitu juga kita, seandainya kita berbekal dengan Sabdo Pandito Ratu, kita akan ucap kita itu harus hati-hati dan akan berpengaruh kepada orang lain. Caranya kita ngopi. Apa itu Kang Edi ngopi? Ngolah hati dan ngolah pikir. Bahasa Jawa itu ngopeni hati, ngopeni pikir. Dijaga hati, dijaga pikiran, selalu berbuat dharma, kebaikan. Sudah jelas
Di Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang juga ada di dalam diri kita. Monggo welas asih kepada siapapun dimanapun berada. Welas asih kepada siapapun, pada seluruh alam semesta beserta isinya. Kita belajar ngopi, rumat hati, rumat pikir, ngopeni hati, ngopeni pikir. Insya Allah pelan-pelan kita akan belajar untuk menjadi sabdo pandito ratu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Salam.